Pertempuran Mongisart adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Perang Salib yang terjadi pada tanggal 25 November 1177 antara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukan kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Baldwin IV yang dikenal sebagai Raja Singa Kecil karena keberaniannya. Pada masa itu, Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan pemimpin dari dinasti Ayyubiyah telah mengembangkan kekuatannya di wilayah Timur Tengah dan berusaha untuk menaklukkan lebih banyak wilayah yang dikuasai oleh pasukan salib. Setelah berhasil merebut beberapa wilayah, dia mulai mengincar kerajaan Yerusalem yang dikuasai oleh pasukan salib Kristen. Untuk mengamankan wilayah yang sudah dikuasainya dan melanjutkan ekspansinya, Salahuddin Al-Ayyubi melancarkan serangkaian serangan terhadap kerajaan Yerusalem dan benteng-bentengnya. Pada tahun 1177, Salahuddin Al-Ayyubi bergerak menuju wilayah kerajaan Yerusalem, mengirim pasukannya menuju daerah sekitar Mongisart yang terletak di sebelah selatan Tiberias, di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Israel. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi terdiri dari sekitar 26.000 pasukan, termasuk pasukan berkuda dan tentara berjalan. Sekitar 26.000 pasukan yang terdiri dari pasukan infanteri, kavaleri, dan beberapa unit elit. Meskipun berusia muda dan menderita penyakit lepra, Raja Baldwin IV berhasil memimpin pasukan salib yang jumlahnya jauh lebih kecil, sekitar 375 pasukan berkuda dan beberapa pasukan infanteri. Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada awalnya tidak menganggap pasukan salib sebagai ancaman serius karena jumlah mereka jauh lebih sedikit, melakukan serangan terhadap daerah sekitar Tiberias dan Mongisart. Raja Baldwin IV yang cerdas dan memiliki keberanian luar biasa memimpin pasukannya untuk menghadang serangan Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan salib mengejutkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan kecepatan gerakan mereka dan strategi taktis yang efektif. Dalam pertempuran ini, meskipun jumlah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi jauh lebih besar, pasukan salib mampu memanfaatkan medan dan pergerakan cepat mereka untuk menyerang Salahuddin Al-Ayyubi dari arah yang tak terduga. Dengan keterampilan pertempuran yang luar biasa, pasukan salib berhasil mengalahkan tentara Salahuddin Al-Ayyubi dan mengejarnya, menyebabkan banyak korban di pihak Salahuddin Al-Ayyubi. Pertempuran Mongisart berakhir dengan kemenangan signifikan bagi pasukan salib di bawah komando Raja Baldwin IV. Meskipun pasukan Salahuddin Al-Ayyubi lebih besar, mereka mengalami kekalahan yang memalukan dan harus mundur dari medan perang. Dalam pertempuran ini, Salahuddin Al-Ayyubi kehilangan banyak pasukan dan pertempuran ini dianggap sebagai pukulan besar bagi ambisi Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan lebih banyak wilayah di bawah kontrol kerajaan Yerusalem. Kemenangan ini membawa kegembiraan besar bagi pasukan salib dan memperkuat posisi Raja Baldwin IV sebagai pemimpin yang dihormati. Meski Baldwin IV menderita penyakit lepra yang melemahkan fisiknya, keberaniannya dalam pertempuran ini menambah reputasinya di kalangan pasukan salib. Walaupun kekalahan ini adalah pukulan bagi Salahuddin Al-Ayyubi, dia tetap gigih dan kembali memperkuat pasukannya untuk melanjutkan perjuangannya, yang akhirnya membuahkan hasil dengan keberhasilannya merebut kembali Yerusalem pada 1187 setelah kekalahan ini. Pertempuran Mongisart adalah contoh dari strategi dan keberanian dalam pertempuran yang mengubah jalannya perang salib. Meskipun kalah jumlah, pasukan salib di bawah Raja Baldwin IV berhasil mengalahkan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang jauh lebih besar
yang menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang cerdas dan keberanian dalam menghadapi situasi sulit. Perang ini memperlambat ambisi Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan lebih banyak wilayah di Palestina, meskipun ia akhirnya berhasil merebut kembali Yerusalem pada Perang Salib ketiga. Pada pertempuran Mount Gisar yang terjadi pada tanggal 25 November 1177, kondisi umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sangat tidak menguntungkan. Meskipun mereka memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar daripada pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin IV dari kerajaan Yerusalem. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi terdiri dari sekitar 26.000 tentara yang mencakup pasukan infanteri, kavaleri, dan pasukan khusus. Namun, mereka tidak berada dalam kondisi terbaik. Setelah bergerak jauh ke wilayah selatan menuju Tiberias dan Mount Gisar, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh dan medan yang sulit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pasukan Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu juga kurang persiapan dalam hal logistik dan persediaan makanan, yang menyebabkan mereka menjadi lebih rentan terhadap serangan yang cepat dan mengejutkan. Salahuddin Al-Ayyubi pada awalnya tidak menganggap pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin IV sebagai ancaman besar, karena mereka hanya terdiri dari sekitar 375 pasukan berkuda dan beberapa unit infanteri. Salahuddin Al-Ayyubi mengira bahwa pasukan salib akan mundur begitu saja. Salahuddin Al-Ayyubi juga kurang memperkirakan taktik dan kecepatan gerakan pasukan salib yang mampu bergerak dengan cepat dan menyerang pasukannya dengan cara yang tak terduga. Meskipun pasukan Salahuddin Al-Ayyubi jauh lebih besar, mereka menghadapi kesulitan besar dalam pertempuran ini. Tak hanya kalah dalam taktik, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi juga mengalami kerugian besar dalam hal personel dan perlengkapan. Tentara Salahuddin Al-Ayyubi terpaksa mundur setelah pertempuran yang sengit dan banyak yang terbunuh atau terluka, serta kehilangan moral akibat kekalahan yang memalukan. Kekalahan Salahuddin Al-Ayyubi di Mount Gisar lebih disebabkan oleh kecepatan dan keterampilan taktis pasukan salib, terutama pasukan berkuda yang dipimpin oleh Raja Baldwin IV. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi terjebak dalam serangan mendalam yang tak terduga, di mana pasukan salib berhasil melancarkan serangan balasan yang menghancurkan. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi juga terdesak oleh serangan mendalam yang menyebabkan mereka terpecah dan kesulitan dalam melawan pasukan salib yang lebih kecil, namun lebih terorganisir. Kekalahan ini memberikan dampak besar terhadap moral pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelumnya, Salahuddin Al-Ayyubi telah mengalami beberapa kemenangan di wilayah Palestina dan Syria, namun kekalahan di Mount Gisar merusak citra kekuatan militernya di mata umat Islam dan menurunkan semangat para tentaranya. Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya telah berencana untuk memperluas wilayah kekuasaannya lebih jauh ke wilayah yang dikuasai oleh pasukan salib. Namun, kemenangan pasukan salib di Mount Gisar membuatnya harus menunda ekspansinya dan berfokus pada pemulihan kekuatan militernya. Meskipun kekalahan ini merupakan pukulan besar, Salahuddin Al-Ayyubi tetap tidak patah semangat dan berusaha untuk menguatkan pasukannya serta merencanakan serangan balasan dalam waktu yang lebih panjang. Salah satu dampak langsung dari kekalahan ini adalah bahwa Salahuddin Al-Ayyubi harus mengundur diri dari beberapa wilayah yang dia targetkan, serta kehilangan momentum untuk menyerang benteng-benteng salib yang strategis. Umat Islam dalam pertempuran ini menghadapi kekalahan yang mengejutkan, meskipun mereka memiliki jumlah pasukan yang lebih besar.
kelelahan pasukan, kurangnya persiapan, dan taktik yang tidak memadai menjadi faktor utama dalam kegagalan Salahuddin Al-Ayyubi. Meski demikian, Salahuddin Al-Ayyubi tetap dianggap sebagai pemimpin yang cerdas dan gigih. Kekalahan ini tidak menghalangi ambisi Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut kembali Yerusalem. Beberapa tahun setelah pertempuran ini, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 yang menandai titik balik besar dalam Perang Salib. Kondisi pasukan salib dalam pertempuran Mount Gisar dari perspektif Islam dapat dipandang sebagai salah satu contoh keberhasilan strategi pasukan Kristen meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil. Berikut adalah beberapa faktor yang menjelaskan kondisi pasukan salib selama pertempuran tersebut. Pasukan Raja Baldwin, 4 dari kerajaan Yerusalem yang terlibat dalam pertempuran Mount Gisar pada tahun 1177 terdiri dari sekitar 375 pasukan berkuda dengan sedikit pasukan infanteri. Ini sangat kontras dengan jumlah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang mencapai sekitar 26.000 tentara. Dari sudut pandang pasukan salib, mereka berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal jumlah. Namun, meskipun lebih sedikit jumlahnya, pasukan salib memiliki beberapa keunggulan yang membuat mereka mampu mengalahkan tentara Salahuddin Al-Ayyubi yang lebih besar. Raja Baldwin IV, meskipun menderita lepra yang melemahkan tubuhnya, dikenal karena keberaniannya yang luar biasa dan kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Ia memimpin pasukannya dengan penuh kepercayaan diri dan menunjukkan keterampilan militer yang sangat baik meskipun kondisinya fisik yang lemah. Dalam pertempuran ini, Baldwin IV memanfaatkan pengalaman dan kemampuan taktis untuk memimpin pasukannya dengan sangat efektif, melakukan serangan balasan yang cepat, dan mengejutkan yang membingungkan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Salah satu faktor kunci yang membuat pasukan salib dapat menang, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit, adalah kecepatan dan ketangkasan pasukan berkuda. Pasukan salib menggunakan kavaleri berat yang terlatih dengan baik dan mampu bergerak cepat, memberikan mereka kemampuan untuk menyerang dan mundur dengan cepat. Pasukan berkuda ini bisa melancarkan serangan mendalam yang menghancurkan formasi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan demikian, pasukan salib mengandalkan serangan cepat dan taktik mobilitas untuk mengecoh dan mengalahkan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang lebih besar. Meskipun Salahuddin Al-Ayyubi memiliki lebih banyak tentara, kecepatan dan taktik yang tepat dari pasukan salib memberi mereka keunggulan taktis di medan perang. Pasukan salib, meskipun lebih sedikit, dipimpin oleh Raja Baldwin IV yang sangat dihormati, yang memberikan semangat kepada tentaranya. Keberanian sang raja dan pasukannya yang terlatih menciptakan motivasi dan semangat juang yang tinggi. Meskipun pasukan mereka jauh lebih kecil, mereka tidak takut menghadapi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang jauh lebih besar. Salah satu alasan mengapa pasukan salib berhasil mengalahkan Salahuddin Al-Ayyubi adalah faktor keberuntungan dan kondisi yang tidak terduga dalam pertempuran. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi tidak siap menghadapi serangan yang cepat dan terkoordinasi dari pasukan salib yang datang dengan taktik yang sulit diprediksi. Serangan mendalam yang dilakukan pasukan salib mengejutkan Salahuddin Al-Ayyubi dan memecah formasi pasukan Muslim. Raja Baldwin IV dan pasukannya menggunakan strategi yang sangat efektif untuk melawan pasukan yang lebih besar. Mereka memilih waktu yang tepat untuk menyerang dan menghindari pertempuran terbuka yang akan menguntungkan Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki pasukan lebih banyak.
pasukan salib juga lebih mampu mengelola medan perang yang ada, menggunakan keunggulan mereka dalam mobilitas dan kavaleri untuk menyerang pasukan Salahuddin Al-Ayyubi di titik-titik lemah. Dari sudut pandang Islam, pertempuran ini menunjukkan bagaimana pasukan salib dapat memanfaatkan keberanian, keterampilan militer, dan taktik yang efektif untuk mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar. Raja Baldwin IV menjadi pemimpin yang sangat dihormati karena taktik dan keberaniannya, sementara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang lebih besar mengalami kekalahan besar meskipun memiliki jumlah yang lebih banyak. Kekalahan ini sangat memalukan bagi Salahuddin Al-Ayyubi dan memberi pasukan salib kemenangan yang tidak terduga, memperlihatkan pentingnya strategi dan keberanian dalam pertempuran, meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan secara jumlah. Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pertempuran Mongisart menghadapi tantangan besar karena pasukannya kalah dalam pertempuran tersebut. Meskipun jumlah mereka jauh lebih besar daripada pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin IV. Namun, pertempuran ini memberikan pelajaran berharga mengenai kekuatan dan kelemahan dalam kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat pertempuran Mongisart, Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan yang jauh lebih besar, sekitar 26.000 tentara, yang terdiri dari pasukan berkuda dan infanteri. Dalam menghadapi pasukan salib yang hanya berjumlah sekitar 375 pasukan berkuda, Salahuddin Al-Ayyubi semestinya memiliki keuntungan jumlah yang sangat besar. Namun, meskipun Salahuddin Al-Ayyubi memiliki keunggulan dalam jumlah pasukan, dia tidak bisa menghindari kekalahan yang memalukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pertempuran ini adalah kelelahan pasukan. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berada dalam kondisi yang kurang ideal, dengan banyak dari mereka yang sudah kelelahan setelah perjalanan jauh. Mereka telah bergerak untuk beberapa waktu di wilayah yang penuh medan yang berat, dan kurangnya persiapan untuk pertempuran yang mendalam menjadi salah satu faktor penyebab kekalahan. Overconfidence. Salahuddin Al-Ayyubi tampaknya terlalu yakin dengan jumlah pasukannya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pasukan salib. Karena itu, dia mungkin kurang memperhitungkan taktik yang akan digunakan oleh pasukan salib yang lebih kecil namun lebih terlatih dalam hal mobilitas dan kecepatan. Hal ini menandakan bahwa meskipun Salahuddin Al-Ayyubi adalah pemimpin yang sangat dihormati, dia juga bisa membuat keputusan yang kurang bijaksana dalam keadaan tertentu. Kurangnya pemahaman tentang taktik salib. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi tampaknya tidak siap untuk menghadapi taktik pasukan salib, terutama penggunaan kavaleri yang cepat dan terkoordinasi. Pasukan salib menggunakan taktik yang mengejutkan, dan Salahuddin Al-Ayyubi tampaknya tidak dapat mengantisipasi gerakan mereka secara efektif. Salah satu keunggulan utama Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin adalah kemampuannya untuk mengorganisir pasukan yang besar dan heterogen. Pasukannya terdiri dari berbagai etnis dan kelompok, termasuk orang Arab, Kurdi, dan Turk, yang harus disatukan dan dikelola dengan baik. Meskipun dalam pertempuran ini pasukannya tidak berhasil meraih kemenangan, keahlian Salahuddin Al-Ayyubi dalam mengatur pasukan dan mempertahankan moral mereka tetap terlihat dalam cara pasukannya berperang secara disiplin. Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi juga diuji setelah kekalahan ini. Meskipun mengalami kekalahan yang memalukan, Salahuddin Al-Ayyubi tetap menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kekalahan ini menghancurkan semangatnya atau moral pasukannya.
Sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman, Salahuddin Al-Ayyubi segera melakukan konsolidasi, ulang kekuatan, dan melanjutkan ekspansinya setelah beberapa waktu. Pemulihan pasukan. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengumpulkan kembali pasukannya setelah pertempuran ini dan memfokuskan kembali upayanya untuk merebut wilayah dari Salib. Meskipun kekalahan tersebut mengurangi kepercayaan diri beberapa tentaranya, Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengangkat semangat mereka untuk melanjutkan perjuangan. Pelajaran dari kekalahan. Kekalahan di Mongisart menjadi pelajaran berharga bagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan kampanye militernya. Dia belajar untuk tidak terlalu meremehkan musuh yang tampaknya lebih kecil atau lebih lemah. Dalam pertempuran-pertempuran berikutnya, terutama dalam Perang Salib ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi lebih berhati-hati dan mengandalkan kekuatan taktik yang lebih matang dan persiapan yang lebih baik. Meskipun Salahuddin Al-Ayyubi kalah dalam pertempuran ini, kualitas kepemimpinannya yang penuh belas kasih tetap tampak dalam cara dia memperlakukan musuh dan rakyat. Dia dikenal karena memberikan pengampunan dan perlindungan kepada tawanan perang dan penduduk yang terkepung. Ini mencerminkan sikap kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada kemenangan militer, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual. Kegagalan ini tidak mengubah prinsip Salahuddin Al-Ayyubi dalam menunjukkan integritas dan kepedulian terhadap orang lain. Meskipun kekalahan dalam pertempuran Mongisart menunjukkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi tidak selalu sempurna dalam mengambil keputusan taktis, kepemimpinannya tetap dihargai karena beberapa alasan. 1. Kemampuan mengorganisir pasukan yang besar dan heterogen. 2. Kesabarannya dalam menghadapi kekalahan dan pemulihan semangat pasukan. 3. Kepedulian moral terhadap musuh dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya diukur dari kemenangan semata, tetapi juga dari bagaimana dia menghadapi kesulitan dan tetap berusaha untuk memperbaiki kesalahan dalam waktu yang relatif singkat. Setelah pertempuran Mongisart pada 25 November 1177, kondisi umat Islam, khususnya pasukan di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, mengalami beberapa tantangan signifikan, meskipun kekalahan tersebut bukan akhir dari perjuangan mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan kondisi umat Islam pasca pertempuran tersebut. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang terdiri dari sekitar 26.000 tentara mengalami kekalahan telak melawan pasukan salib yang jauh lebih kecil, sekitar 375 pasukan berkuda di bawah Raja Baldwin IV. Kekalahan ini memberikan dampak psikologis yang cukup besar bagi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Kekalahan tersebut menurunkan semangat juang pasukan Salahuddin Al-Ayyubi karena mereka kalah meskipun memiliki jumlah yang jauh lebih banyak. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun mereka unggul dalam jumlah, taktik pasukan salib yang lebih kecil namun lebih terlatih dan gesit berhasil menghancurkan formasi mereka. Bagi umat Islam di wilayah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi, kekalahan ini mungkin memberikan kesan bahwa kemenangan melawan pasukan salib tidaklah mudah. Dan rencana besar Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut kembali wilayah dari salib terhambat oleh kekalahan tersebut. Meskipun menghadapi kekalahan, Salahuddin Al-Ayyubi tetap menunjukkan ketabahan dalam kepemimpinannya. Dia tidak terpuruk atau menyerah. Sebaliknya, setelah kekalahan ini, Salahuddin Al-Ayyubi segera melakukan konsolidasi pasukan dan memfokuskan kembali strateginya untuk melanjutkan perjuangannya melawan pasukan salib.
Salahuddin Al-Ayyubi mengerahkan usahanya untuk memulihkan pasukannya, baik secara fisik maupun mental. Dia berfokus pada membangun kembali kekuatan militernya, memperkuat garis pertahanan, dan merencanakan kampanye militer selanjutnya dengan lebih hati-hati. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mulai mempersiapkan taktik yang lebih matang untuk melawan pasukan salib di masa depan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya meraih kemenangan besar dalam pertempuran Hattin 1187 yang membuka jalan baginya untuk merebut kembali Yerusalem. Meskipun kekalahan ini memberi pukulan bagi umat Islam, mereka tetap melihat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin yang kuat dan bijaksana. Salahuddin Al-Ayyubi masih memiliki banyak pengikut setia yang percaya padanya bahkan setelah kekalahan tersebut. Pasca pertempuran, umat Islam melihat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai figur pemersatu yang dapat mengalahkan pasukan salib, meskipun mereka harus melalui periode kesulitan dan kekalahan untuk mencapainya. Selain itu, banyak umat Islam yang tetap merasa bahwa Yerusalem dan Tanah Suci masih menjadi tujuan utama yang layak diperjuangkan. Kekalahan ini tidak membuat umat Islam berhenti berjuang, tetapi justru memperkuat tekad mereka untuk berjuang lebih keras. Kekalahan di Mount Gisart juga berdampak pada posisi Salahuddin Al-Ayyubi dalam menghadapi serangan pasukan salib. Kehilangan momentum. Salahuddin Al-Ayyubi kehilangan momentum sementara dalam usahanya untuk melawan pasukan salib, dan hal ini menghambat ekspansi wilayah Muslim. Meskipun demikian, Salahuddin Al-Ayyubi tetap tidak menyerah dan terus memperkuat posisi politik dan militernya di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Pengaruh terhadap wilayah kekuasaan. Pasca kekalahan, Salahuddin Al-Ayyubi tetap menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, termasuk Mesir, Suriah, dan beberapa bagian dari Palestina. Namun, dia harus menghadapi kenyataan bahwa pasukan salib semakin berani dan mampu mempertahankan wilayah yang mereka kuasai dengan baik, termasuk Yerusalem. Kekalahan ini memaksa Salahuddin Al-Ayyubi untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan kampanye militer. Pasca Mount Gisart, Salahuddin Al-Ayyubi memfokuskan diri untuk mengonsolidasikan kekuasaan di Mesir dan Suriah. Salahuddin Al-Ayyubi memperkuat wilayah kekuasaannya di Mesir yang menjadi basis kekuatan Ayyubiyah. Dengan mengendalikan Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melanjutkan perang melawan pasukan salib. Salahuddin Al-Ayyubi juga berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan berbagai penguasa Muslim lainnya untuk memastikan keberlanjutan perlawanan terhadap pasukan salib. Hal ini mencakup mempererat ikatan dengan kerajaan-kerajaan Muslim di wilayah Syria dan Irak. Meskipun pasca kekalahan di Mount Gisart, Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya mengembalikan momentum dan berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, sebuah pencapaian besar yang membawa kejayaan besar bagi umat Islam. Kemenangan ini memicu serangan balik dari pasukan salib dalam Perang Salib ketiga, 1189 sampai 1192. Tetapi tetap menunjukkan bahwa meskipun mengalami kekalahan sementara, Salahuddin Al-Ayyubi tetap menjadi simbol perlawanan dan kekuatan umat Islam. Pasca pertempuran Mount Gisart, umat Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi mengalami periode pemulihan dan konsolidasi kekuatan. Meskipun kekalahan tersebut memengaruhi moral pasukan dan menghadirkan tantangan besar, Salahuddin Al-Ayyubi tetap menunjukkan keteguhan dan kemampuan untuk bangkit. Kekalahan itu justru memberi Salahuddin Al-Ayyubi
pelajaran berharga yang mempersiapkan jalan menuju kemenangan besar dalam pertempuran berikutnya, termasuk merebut kembali Yerusalem. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang pertempuran Mongisar cenderung dipengaruhi oleh dua hal utama: konteks sejarah pertempuran dan pengaruh terhadap strategi militer Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun pertempuran ini adalah kekalahan bagi Salahuddin Al-Ayyubi, pandangan umat Islam terhadapnya biasanya mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, termasuk ketahanan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan dampak jangka panjang terhadap perjuangan umat Islam melawan pasukan salib. Ulama dan ilmuwan Muslim umumnya menghargai Salahuddin Al-Ayyubi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, taktis, dan penuh kesabaran bahkan setelah kekalahan di Mongisar. Walaupun pasukan Salahuddin Al-Ayyubi kalah, banyak ulama yang menilai bahwa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi tetap dapat menjadi teladan karena kemampuannya untuk menerima kekalahan dengan kepala tegak dan belajar dari kegagalannya. Dalam pandangan mereka, Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati yang diperlukan untuk membangun kembali pasukannya dan memperbaiki strategi militernya setelah pertempuran tersebut. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai contoh ketahanan. Banyak ulama yang menilai bahwa meskipun Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi kekalahan, dia tidak membiarkan hal itu meruntuhkan semangat perjuangannya. Sebaliknya, dia tetap bertekad dan mampu memimpin pasukannya meraih kemenangan-kemenangan penting di masa depan, seperti pertempuran Hattin dan merebut kembali Yerusalem. Dalam pandangan beberapa ilmuwan dan ulama, kekalahan di Mongisar dipandang sebagai pelajaran strategis bagi Salahuddin Al-Ayyubi dan umat Islam. Perang ini mengajarkan pentingnya persiapan yang matang, konsolidasi pasukan, serta pemahaman mendalam tentang taktik musuh. Beberapa ulama berpendapat bahwa ini adalah contoh dari prinsip ilmu perang dalam Islam, di mana kemenangan tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan, tetapi juga pada kekuatan moral, strategi, dan keberanian. Dari perspektif Islam, kekalahan ini menandakan bahwa seorang pemimpin, meskipun sangat dihormati dan berpengalaman, tidak bisa meremehkan musuh yang tampaknya lebih kecil. Ini menjadi pengingat bagi para pemimpin Muslim di masa depan untuk tidak lengah dalam menghadapi tantangan dan memperbaiki kelemahan dalam taktik dan logistik. Beberapa ilmuwan Muslim juga mengakui bahwa pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin IV menunjukkan keterampilan taktis yang tinggi dalam pertempuran ini. Pasukan salib, meskipun lebih kecil, dapat menggunakan taktik serangan mendalam dan gerakan cepat untuk mengalahkan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang lebih besar. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa strategi dan kecepatan dapat mengalahkan jumlah dan kekuatan jika tidak diimbangi dengan kecerdasan taktis. Dalam beberapa analisis, ulama Islam juga mencatat bahwa Raja Baldwin IV memperlihatkan kecerdasan luar biasa dalam memimpin pasukannya. Ini membuat pertempuran tersebut tidak hanya menjadi kekalahan militer, tetapi juga pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya keterampilan taktis dalam perang. Walaupun kekalahan ini menjadi pukulan bagi umat Islam, pandangan umum di kalangan ulama adalah bahwa umat Islam tidak boleh terpuruk karena satu kekalahan. Sebaliknya, umat Islam dipandang memiliki kemampuan untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan mereka. Banyak ulama yang menganggap bahwa meskipun Salahuddin Al-Ayyubi kalah, kekalahannya tidak menghilangkan semangat umat Islam untuk terus berjuang. Bahkan, pertempuran ini memberikan semangat lebih untuk melanjutkan jihad dan berusaha merebut kembali wilayah yang hilang, seperti yang terjadi pada Perang Salib ketiga dan akhirnya merebut kembali Yerusalem.
beberapa ilmuwan dan ulama Muslim mungkin juga memberikan kritik terhadap keputusan Salahuddin Al-Ayyubi yang kurang bijaksana dalam menghadapi pasukan salib, seperti kesalahan dalam mengabaikan kesiapan pasukannya dan terlalu percaya diri dengan jumlah pasukannya. Dalam pandangan mereka, ini merupakan contoh bahwa bahkan seorang pemimpin besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi harus selalu memperhatikan detail taktis dan kondisi pasukannya. Kekalahan ini juga menjadi titik balik bagi Salahuddin Al-Ayyubi untuk memperbaiki strategi militernya dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Bagi umat Islam, ini adalah bukti bahwa keberhasilan bukan hanya bergantung pada jumlah pasukan, tetapi pada kecermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Selain pandangan tentang kekalahan dan strateginya, sebagian besar ulama Muslim juga menghargai karakter moral Salahuddin Al-Ayyubi yang tetap adil, bijaksana, dan penuh belas kasih kepada musuhnya. Kekalahan di Montkisard tidak mengubah cara Salahuddin Al-Ayyubi memperlakukan para tawanan perang dan rakyat jelata. Sikapnya yang mengutamakan keadilan dan menghindari balas dendam banyak dipuji oleh ilmuwan dan ulama, serta dijadikan teladan dalam kepemimpinan Islam. Pandangan ilmuwan dan ulama Muslim terhadap pertempuran Montkisard secara keseluruhan cenderung lebih fokus pada pembelajaran dari kekalahan daripada pada kekalahan itu sendiri. Meskipun pasukan Salahuddin Al-Ayyubi kalah, banyak ulama yang menganggap pertempuran ini sebagai pelajaran penting mengenai strategi perang, ketahanan mental, dan pentingnya kecerdasan taktis. Salahuddin Al-Ayyubi tetap dihormati sebagai pemimpin besar yang tidak terpuruk oleh kekalahan tersebut dan terus memimpin umat Islam menuju kemenangan dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai kondisi umat Islam pasca pertempuran Montkisard bervariasi, tetapi secara umum mereka melihatnya sebagai sebuah ujian besar bagi umat Islam dan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, namun juga sebagai pelajaran penting untuk perbaikan strategi dan kekuatan moral umat Islam. Berikut adalah beberapa pandangan yang dapat digarisbawahi. Ulama dan ilmuwan Muslim banyak yang menghargai kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi meskipun mengalami kekalahan di Montkisard. Mereka melihat bahwa Salahuddin Al-Ayyubi tetap teguh dan menunjukkan ketahanan luar biasa meskipun pasukannya kalah dalam pertempuran tersebut. Beberapa pandangan yang sering dikemukakan adalah keharusan untuk belajar dari kekalahan. Kekalahan ini dianggap sebagai bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan tawakal dan ikhtiar. Salahuddin Al-Ayyubi dipandang sebagai seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan untuk belajar dari setiap kekalahan. Dalam hal ini, ulama sering menekankan pentingnya belajar dari pengalaman dan memperbaiki strategi untuk keberhasilan di masa depan. Meskipun pasukannya kalah, Salahuddin Al-Ayyubi tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi dan tidak membiarkan moral pasukan terpuruk. Ulama melihat ini sebagai contoh ketabahan dalam menghadapi ujian yang dapat menginspirasi umat Islam dalam menghadapi kesulitan. Bagi umat Islam, kekalahan di Montkisard bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Ulama dan ilmuwan Muslim menilai bahwa pertempuran tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu perjuangan panjang untuk membebaskan wilayah yang dikuasai oleh pasukan salib. Beberapa pandangan yang muncul adalah kekalahan ini dianggap sebagai ujian bagi umat Islam dalam hal ketahanan moral dan keyakinan mereka dalam perjuangan. Ulama sering mengingatkan umat Islam untuk tetap memiliki optimisme dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi musuh, meskipun ada kegagalan atau kemunduran. Kekalahan ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam
bahwa persatuan dan kerjasama antar berbagai kelompok Muslim adalah kunci untuk mencapai kemenangan. Ulama menekankan bahwa umat Islam tidak boleh terpecah belah jika mereka ingin mengalahkan pasukan salib. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai kelompok Muslim dianggap sebagai contoh teladan tentang pentingnya persatuan umat. Dalam perspektif teologi Islam, ulama sering memberikan tafsir atau refleksi spiritual terhadap kekalahan ini. Mereka menekankan bahwa setiap pertempuran adalah bagian dari takdir Allah, dan baik kemenangan maupun kekalahan harus diterima dengan ikhlas. Kekalahan di Mount Gisar dilihat sebagai ujian yang mengajarkan umat Islam untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam banyak ceramah dan tulisan, ulama mengingatkan umat Islam untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah di tengah kesulitan. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan bahwa setiap kesulitan diikuti dengan kemudahan, dan umat Islam harus tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti pentingnya strategi militer dan persiapan yang matang dalam menghadapi pasukan salib. Kekalahan di Mount Gisar dianggap sebagai pelajaran bagi umat Islam tentang betapa pentingnya. Beberapa ulama dan ilmuwan mengkritik kurangnya persiapan dan koordinasi dalam pasukan Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu. Kekalahan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pasukan Muslim sangat besar, namun taktik yang tidak matang dan kurangnya kesiapan menghadapi serangan cepat pasukan salib dapat berakibat fatal. Selain taktik, ulama juga menekankan bahwa pertempuran ini mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan logistik, termasuk persediaan makanan, senjata, dan peralatan perang, agar pasukan tidak mengalami kelelahan atau kekurangan yang dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Setelah kekalahan ini, ulama dan ilmuwan Muslim melihat bahwa Salahuddin Al-Ayyubi perlu melakukan beberapa perbaikan strategi. Ini termasuk menghadapi serangan pasukan salib yang cepat dan mengejutkan. Salahuddin Al-Ayyubi perlu lebih memfokuskan pada kecepatan dan kemampuan bergerak dengan gesit. Kekalahan di Mount Gisar memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pengelolaan psikologi perang, baik dalam hal meningkatkan moral pasukan maupun dalam menjaga kestabilan mental pasukan menghadapi tekanan. Setelah pertempuran Mount Gisar, umat Islam melalui pandangan ilmuwan dan ulama memandang kekalahan ini sebagai ujian besar yang mengajarkan banyak pelajaran tentang kesabaran, taktik perang, persatuan umat, dan pentingnya ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Meskipun kekalahan tersebut merugikan dalam jangka pendek, ia menjadi langkah awal untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat tekad umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi tetap dihormati sebagai pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ini dan akhirnya meraih kemenangan besar dalam pertempuran-pertempuran berikutnya, termasuk Perang Hattin dan perebutan Yerusalem pada tahun 1187.